Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Pak Dery. Hari ini kita akan mempelajari tentang memfaktorkan. Memfaktorkan apa? Memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan persamaan kuadrat ini sama saja kita mencari himpunan penyelesaiannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pelajari itu. KD pada hari ini adalah 3.2 dan 4.2. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta menyelesaikannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian bisa memahami memfaktorkan persamaan kuadrat dan menyelesaikan pemfaktoran kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang wujud bentuk baku dari persamaan kuadrat dan beberapa cara memfaktorkannya. Hari ini kita akan memfaktorkannya dengan langsung 3 cara. Kita akan belajar lagi cara memfaktorkan dalam 3 cara. Ada berapa cara? Ada 3, yaitu memfaktorkan, melengkapkan, dan rumus. Jadi ada 3 cara. Kita langsung saja, di sini sudah ada contohnya. Dia sudah menunggu dari tadi. Faktorkanlah 10 minus 23p minus 5p pangkat 2. Sekarang kita akan coba dengan memfaktorkan biasa. Caranya, ini kan belum menyerupai bentuk baku. Dia belum menyerupai bentuk baku. Kita rubah saja menjadi bentuk baku. Dengan cara apa? Kita kalikan dengan minus 1. Jadi, muncullah permisalan seperti ini. 10 minus 23p dikurangi 5p pangkat 2 kurung tutup sama dengan minus 1 dikali 0. Dalam perkalian seperti ini, karena ada tanda penjumlahan, kita kalikan dengan perkalian distributif. Jadi minus 1 kali 10 berarti minus 10. Minus 1 kali minus 23p menjadi positif 23p. Minus 1 kita kalikan dengan negatif p pangkat 2, berarti menjadi positif 5p pangkat 2. Negatif 1 kita kalikan dengan 0, ya tetap 0. 0 itu selalu lebih kuat. Baik, kita rubah bentuknya sehingga menyerupai bentuk baku menjadi 5p pangkat 2 ditambah 23p ditambah minus 10 konstanta, ya, minus 10. Biasanya tanda seperti ini kita hapus. Kita langsung jadikan menjadi minus 10. Ya, aslinya itu dia ditambah minus 10. Namun karena di sini min kali plus hasilnya min, tanda positif pada plus c itu kita ganti langsung pada negatif. Sama dengan dari sini kita tentukan ABC-nya. A berapa, B berapa, C berapa. A-nya sama dengan 5, B sama dengan 23, C sama dengan minus 10. Kita cari nih. Dengan persamaan tadi, A kali C sama dengan 2 bilangan yang dikalikan, B sama dengan 2 bilangan yang dijumlahkan. Kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu 5P titik dikali 5p titik dibagi dengan 5. Kenapa seperti ini? Karena kan sudah saya beritahu bersamaannya. AX dikalikan AX dibagi dengan A. Mencari titik-titiknya lewat sini. Begitu. Kita cari titik-titiknya. A dikali C ini harus sama dengan A dikali C, berarti minus 50. Dan B itu harus sama dengan 23.
Jadi dua bilangan yang jika dikalikan minus 50 dan jika dijumlahkan 23. Ada dua bilangan yaitu minus 2 dan 5 dan 25. Kita tulis di sini minus 2 dan 25. Kita buktikan coba. Coba kita buktikan. Minus 2 dikali 25 benar minus 50. Minus 2 ditambah 25 minus ditambah 25. Ini sama saja dengan pengurangan. Jadi 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Benar juga. Berarti terbukti angka-angka yang kita perlukan ternyata minus 2 dan plus 25. Dari sini kita sederhanakan dulu. Maka akan menjadi 5P dikurangi 2. Di sini mempunyai faktor yang sama. Berapa? Iya, mempunyai faktor yang sama 5. Jadi kita keluarkan angka 5 di dalamnya. 5P dibagi 5 hasilnya P. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Dibagi 5. Ini kita coret. Maka muncullah kemungkinan pertama hasilnya itu 5P min 2 dikalikan P plus 5 sama dengan 0. Di sini kita pecah untuk mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu 5P min 2 sama dengan 0. Ini kita cari P, kita pindah ruas. Menjadi positif 2 tambah 0. Kemudian 5 ini juga kita pindah ruas karena perkalian menjadi pembagian. Jadi 2 tambah 0 kan 2 dibagi 5. Jadi P itu 2 per 5. Ini untuk P yang pertama. P yang kedua yaitu sama dengan P ditambah 5 sama dengan 0. Kita tinggal pindah ruaskan saja, jadi P sama dengan negatif 5. Jadi dua angka ini dia adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas. Ini dengan cara memfaktorkan. Lalu bagaimana dengan melengkapkan? Kita coba. Baik, di sini kita akan mengerjakannya dengan melengkapkan. Tadi di sini jika kita kalikan dengan negatif 1, maka akan menjadi 5P pangkat 2 plus 23P minus 10. Benar kan? Sama seperti tadi. Dari sini kita baru olah melengkapkan kuadratnya. Saya pakai warna kuning ya. 5P pangkat 2 ditambah 23P dikurangi 10 sama dengan 0. Kita pindahkan konstantanya seperti biasa kalau melengkapkan kuadrat. Menjadi 10 tambah 0. Tambah 0 nggak perlu ditulis ya. Jadi di sini sisa 5P pangkat 2 ditambah 23P. Di sini kita harus rubah ini menjadi 1. Harus menjadi 1. Dengan cara apa? Kita kalikan sekawan lagi dengan 1/5. Jadi 1/5 dikali 5P pangkat 2 ditambah 23P sama dengan 1/5 dikalikan 10. Maka akan menjadi 1/5 dikali 5P pangkat 2 ditambah 1/5 dikali 23P. Ini langsung kita coret, sisa 2. Berarti sama dengan 2. Setelah itu kita coret juga ini, seret 5 bagi 5 1. Berarti sisa P pangkat 2 ditambah 1/5 bagi 2/3. Kita tulis saja 23/5P sama dengan 2. Dari sini kita bagi lagi.
kita mencari fungsi tujuannya. Ingat, fungsi tujuannya itu adalah P ditambah 20B dibagi 2 dipangkatkan 2. Ini fungsi tujuannya kita. Ya, itu fungsi tujuan. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. P-nya sama dengan 1 ditambah B. B-nya berapa? B-nya 23/5. Kita ambil semuanya ya teman-teman. Berarti 23/5 dibagi lagi dengan 2. Ini nanti dipangkatkan 2. Caranya kalau muncul bentuk yang membingungkan seperti ini, kita rubah saja. Kita rubah saja menjadi sebuah penyelesaian yang tidak panjang ya. Sebentar, saya taruh di atas sini. Jadi P jadi 23 dibagi 5 kan asalnya. Namun kita bagi lagi 2. Kita bagi dengan 2. Ini kan sama saja dengan 23/5 dikali dengan 1/2. Sehingga kalau perkalian dalam pecahan, atas kita kali atas berarti 23, bawah kita kali bawah. 5 kali 2 berarti 10. Hasilnya di sini sebenarnya adalah P ditambah 23 dibagi 10 dipangkatkan 2. Oke. Dari situ. Sekarang kita masukkan, kita jabarkan dulu. Kita jabarkan dulu P tambah 23/10 dipangkatkan 2. Dengan cara cepat ya teman-teman, agar tidak membuang waktu kalian. P kita pangkatkan 2. P kita pangkatkan 2 sama dengan P pangkat 2. 23/10 kita pangkatkan 2 juga. Jadi 23 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2. Ditambah lagi P dikali 23/10 ditambah atau dipangkatkan lagi dikalikan 2. Berarti 2 dikali 23/10 dikali P. Ini bisa kita coret kan, hasilnya 5. Sehingga P pangkat 2 ditambah 23 pangkat 2 itu berapa? 23 dikali 23. 3 kali 3 9, 3 kali 2 6, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. 9 di sini 2 simpan 1, kemudian 529. 529 dibagi 10 pangkat 2 atau 100 ditambah 23/5 P. Dari ini dan ini yang membedakan itu angka yang mana? Iya benar, 529/100. Yang ini tidak punya 529/100. Jadi kita harus substitusikan, harus tambahkan ya. Harus tambahkan 529/100 di sini. Dengan bagaimana? Dengan cara memisalkannya. Jadi ini kan sebenarnya P kuadrat ditambah 23/5P ditambah 0 sama dengan 2. Agar 0 ini berubah menjadi 529, kita buat saja seperti ini. Kita buat saja seperti ini. 5P pangkat 2. P pangkat 2 ditambah 23/5P ditambah berapa di sini angkanya? Kita acuannya di sini berarti 529/100 dikurangi 529/100. Kenapa kok ada dikurangi? Karena hasilnya agar menjadi 0, jadi tidak merubah angka ya teman-teman. Kita tambahkan negatif agar tidak merubah angka. Dan sama dengan 2. Sama dengan 2. 2-nya tetap di sini.
akan merubah ini menjadi seperti ini. Kita akan rubah, ya. Kita akan rubah. Merubahnya bagaimana? Kita ke halaman sebelah karena di sini nggak cukup. Baik, kita tadi sudah mempunyai P pangkat 2 ditambah 23P per 5. Ya, pernya nggak usah panjang-panjang, cukup di 23 saja, ditambah 529 dibagi 100 dikurangi 529 dibagi 100, ya. Bagi 100 sama dengan 2. Ini tadi mau kita rubah seperti apa? Kita akan rubah menjadi P ditambah 23 per 10 pangkat 2. Kita akan rubah menjadi seperti itu. Jadi ini sudah kita beri kurung sehingga menjadi P ditambah 23 per 10 pangkat 2. Ini langsung saja kita pindahkan ruas ke sini. Karena negatif akan menjadi 2 plus 529 dibagi 100. Negatif jika kita bagi atau kita pindah ruas akan menjadi positif. Itu ya teman-teman. Sekarang kita hitung di sini dulu. Cara menghitungnya ini kan sebenarnya per 1 ya. Kita kalikan penyebut dengan penyebut. 1 kali 100 sama dengan 100. Kemudian kita kalikan yang di sini. 2 kali 100 sama dengan 200 ditambah 529. Karena 1 kali 529. Kita temukan hasilnya 729 per 100. Di sini tetap P ditambah 23 per 10 pangkat 2. Ini juga P ditambah 23 per 10 pangkat 2. Tetap ya, kita belum merubahnya. Dari sini barulah kita rubah. Perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa ada A pangkat 2 dan sama dengan B. Jika pangkat 2-nya akan saya pindah ruas, maka akan menjadi A sama dengan akar dari B. Begitu. Sama halnya dengan di sini, kita bisa pindah ruas di sini pangkat 2-nya. Kita pindah 2 ke sebelah kanan, maka akan menjadi P ditambah 23 per 10 sama dengan akar dari 729 per 100. 729 per 100 sifat akar ya, jadi atas kita akarkan sendiri, bawah kita akarkan sendiri. Di sini P tambah 23 per 10. Akar 729 benar sekali 27 ya. Dibagi akar 100 jelas 10. P sama ditambah 23 per 10. Apa yang kita lupakan? Kita melupakan bahwa di sini ada tanda plus minus ya. Karena hasil dari bentuk akar itu bisa juga negatif pangkat 2 dan positif pangkat 2. Jadi kita akan tulis saja di sini plus minus 27 dibagi 10. Muncullah dua kemungkinan di sini teman-teman. Bahwa ada P1 itu sama dengannya 3 garisnya. P ditambah 23 per 10 sama dengan plus. Yang pertama kita gunakan tanda plus. Plus 27 per 10. Kita pindah ruas ini. Si 23 ini akan mendapatkan nilainya. Jadi 27 per 10 dikurangi 23 per 10. Sisa berapa? 4 per 10. Tahu dari mana? 27 kurangi 23 sama dengan 4. 10 kurangi 10. Penyebut kalau dalam penjumlahan pecahan kita tidak kurangkan. Jadi tetap 4 per 10. Di kiri sisa P. Kemudian P ini kita bagi dengan 2. Jadi 2. Di sini 5. Jadi 2 per 5. Yang positif pertama sudah selesai. Sekarang kita gunakan yang negatif. P ditambah 23 per 10 sama dengan minus 27 per 10. Ini kita pindah ruas berarti tadi menjadi
min 27/10 dikurangi 23/10. Kalau kalian menjumpai seperti ini, kita tulis penyebutnya saja dulu karena penyebutnya tetap dalam penyubahan. Min 27 min 23. Kalian punya hutang 27, kalian tambah hutang kalian dengan 23. Maka akan menjadi minus 50. Ya, minus 50. Sehingga minus 50 bagi 10 ya minus 5. Himpunannya kita jumpai 2/5 dan minus 5. Begitu. Ini dengan cara melengkapkan 2 halaman. Ya. 2 halaman melengkapkan kuadrat tadi. Sekarang bagaimana dengan rumus ABC? Kita akan coba. Baik teman-teman, kita akan mencoba untuk memfaktorkan dengan rumus ABC. Kita akan coba. Jadi di situ ada 10 min 23 min 5. Oke, kita langsung saja rumus ABC, yaitu minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4A dikali C dibagi 2A. Kita masukkan B di situ kan minus 23 ya, B-nya minus 23. Namun di sini ada minus lagi. Jadi min 23 ditambah akar minus 23 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali A-nya kan minus 5. Dan C-nya adalah 10. Kita beri kurung siku di sini agar tidak membingungkan ya teman-teman. Ini kita belum bagi dengan 2 dikali minus 5. Baik, kita akan bagi. Minus kali minus jadi 23 plus minus akar 23 pangkat 2 tadi berapa yuk? Jadi 529 ya, 529 itu 23 pangkat 2 dikurangi 4 dikali min 5 minus 20. Minus 20 dikali 100 dikali 100 atau dikali 10 sorry, minus 20 dikali 10 200 ya, jadi minus 200. Ini yang di dalam kurung, jadi dia punya tanda negatif sendiri dibagi 2 dikali min 5 berarti minus 10. 23 plus minus akar 529 min kali min jadi positif 200 dibagi minus 10. Muncullah di sini 23 plus minus ini kalau ditambah jadi 729 dibagi minus 10. Akar 729 tadi berapa teman-teman? Ya betul sekali, 23 plus minus akar 729 tadi 27 dibagi minus 10. Dari sini kita akan tahu ada 2 kemungkinan karena ada plus minus di sini. Kita gunakan yang pertama atau X1 itu sama dengan 23 ditambah 27 dibagi minus 10. Maka X1 kita dapati 23 tambah 27 50 dibagi minus 10 atau X1 nya sama dengan minus 5. Kemungkinan yang kedua yaitu X2 atau X2 sama dengan 23 min 27 dibagi minus 10. Maka X2 nya adalah, ingat kalau seperti ini dikurang ya, berarti sisa minus 4 dibagi minus 10. Min bagi min akan menjadi positif, jadi 4/10. 4/10 maka X2 nya sama dengan 2/5. Terbukti sudah dengan 3 cara kalian mendapatkan hasil yang sama ya. Kalian mendapatkan hasil yang sama itu dengan 3 cara.
Begitu. Itulah cara memfaktorkan persamaan kuadrat dengan 3 cara tadi. Kemudian ada bentuk dari memfaktorkan kuadrat yang lain. Contohnya bentuk seperti ini. Jadi dia tidak memiliki C. Dia tidak memiliki C. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Ini kita tidak perlu menggunakan 3 konsep yang tadi. Terlalu susah. Di sini kita bisa langsung gunakan dengan mengeluarkan variabel. Jadi x pangkat 2 min 3x sama dengan 0. Kita gunakan konsep mengeluarkan variabel. Ya, kita gunakan konsep mengeluarkan variabel. Kita akan keluarkan di sini. Kita akan keluarkan bahwa x pangkat 2 min 3x. Kita keluarkan x-nya. Karena dua-duanya sama memiliki x, kita keluarkan atau ya betul kita keluarkan x-nya. Jadi kita tulis x di luar. Kita tulis x di luar begini. Kemudian x pangkat 2 kita bagi x. Maka akan menjadi x. Berarti di dalam sisa x. Dikurangi 3x dibagi x. Maka akan menjadi 3 sama dengan 0. Dari sini kita bisa nyatakan bahwa ada 2 nilai x. Yang pertama x sama dengan 0 dan x sama dengan min 3 sama dengan 0. X dikurangi 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. X sama dengan 0 ini dari mana? Dari sini loh teman-teman. Ini sebenarnya ada dalam kurungnya. Jadi ini kita sama dengankan 0. Kemudian yang ini kita sama dengankan 0. Jadi ada x sama dengan 0 dan x min 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Sudah, jika tidak memiliki C, kita dengan mudah menyelesaikan persamaan kuadrat ini, memfaktorkannya tanpa menggunakan 3 cara. Kalau mau menggunakan 3 cara juga bisa. Begitu. Oke, kita latihan lagi. Nah, ada soal lagi dengan tidak memiliki C, yaitu 6x pangkat 2 ditambah 11x sama dengan 0. Seperti biasa kita keluarkan x-nya. Jadi 6x pangkat 2 dibagi x sama dengan 6x. Kemudian ada 11x dibagi x sama dengan 11. Jadi angka-angka ini yang akan berada di dalam kurung. Jadi kita buat kurung dulu. Jadi 6x ditambah karena sama-sama positif tambah 11. Lalu di luarnya kita tulis x karena x-nya sudah kita keluarkan. Kita pisahkan x-nya. Ya, kita sudah pisahkan x-nya. Ini sama dengan 0. Maka akan memuat persamaan x sama dengan 0 atau 6x ditambah 11 sama dengan 0 atau minus 11 di sini 6x, maka x sama dengan minus 11 dibagi 6. Selesai. Ada 2 jawaban juga, 0 dan minus 11 per 6. Begitu teman-teman. Ini cara menyederhanakan atau memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat yang tidak memiliki C. Sekarang kalian boleh coba bagaimana kalau ini saya coba menggunakan pemfaktoran biasa atau menggunakan melengkapkan kuadrat atau menggunakan sebuah rumus ABC. Boleh kalian coba dengan persamaan yang tanpa C tadi. Begitu teman-teman. Kalau begitu perjumpaan kita berakhir sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kalian harus tetap belajar, semangat, salam Sanmari.